Tapi itu sendiri Pak yang dihasilkan sejak Bapak jadi kepala dinas di Indak Pak. Ya, itu ya kan bukan yang prestasi, itu program kerja yang memang yang menjadi harus kita kerjakan karena itu kebutuhan masyarakat. Baik itu dalam rangka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya itu yang kita fasilitasi, kita bantu. Hanya seperti itu. Kalau yang sudah bisa, ya sudah pintar, ya kita silahkan, ya kan dia mandiri gitu kan, kita apa namanya bantu yang memang betul-betul membutuhkan. Di sana kan ibu-ibu banyak pengrajin apa makanan, ya. Nah, itu kan harus kita bantu apa yang menjadi harusnya tugas dan pokok fungsi di Sperindak seperti itu. Misalnya kan memberikan fasilitas halal seperti itu, kemudian PIRT-nya, kemudian juga apa namanya bantuan permodalan. Kita cari bagaimana dengan perbankan yang mau membantu. Nah kita juga tidak bisa membantu uang langsung itu, kecuali alat yang bisa kita bantu. Nah, seperti itu memang satu kebutuhan masyarakat, bukan kita apa namanya dinaikin apa untuk yang apa promosi, bukan seperti itu. Ya saya tidak terlalu mengedepankan soal apa namanya nanti yang show postnya gitu ya. Tapi bagaimana nyata enggak ya cek aja. Kan cek aja ke sana kan, ada enggak apa yang kita bantu di sana gitu kan. Kalau ada ya masyarakat ya itu silakan masyarakat pakai. Nah, ya, kan banyak prestasi Pak ya. Sudah ada kampung kuliner di Keranggan, sudah ada kampung penjahit di Pondok Aren. Bahkan di Hotel Santika juga Indak sudah menyiapkan lokasi premium di mana produk-produk Tangsel sudah dijual di sana Pak. Bukan lagi di basement Pak, tapi Ya. di lokasi premium Pak. Ya. Nah, apakah ini berarti kita siap untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN nanti ini Pak? Itu salah satunya. Ya, itu kan kalau hanya kita bukan orientasinya, ya itu kan sasaran kan gitu ya. Tapi itu bagaimana lebih meningkatkan kebutuhan dan apa namanya masyarakat Tangsel sendiri. Ya, kayak di hotel-hotel. Nah, kita sekarang daerah perdagangan dan jasa. Ya, kan banyak tamu-tamu kita ke Tangsel dan banyak yang menanyakan apa sih oleh khas Tangsel. Misalnya sekedar buah tangan dia kalau kembali ke daerahnya nanti. Nah, kita siapkan di hotel. Ya, kita kerjasama dengan hotel ya kan. Dan mereka siapkan space-nya, nanti kita yang ngisi dengan para pelaku UKM kita yang ada di sini. Itu yang kita apa namanya kembangkan semua hotel. Nanti kita akan harapkan bisa menampung apa namanya membantu pemasaran. Itu kayak yang di SBSB Hotel juga mereka sudah apa namanya minta ke kita. Nah, kita akan siapkan. Nah, gitu hotelnya jadi nanti kan ya ini sudah siap kita yang mengelolanya seperti itu. Kemudian juga di restoran-restoran yang lain ya kayak di itu juga apa namanya Lubana Sengkol ya Pak Salis Nawi juga nawarkan terus jalan, ya itu memang kita bantu. Jadi itu membantu pemasaran, bukan hanya kita membantu apa namanya produknya ya, kalau nanti begitu mereka maju bingung pemasarannya, kita bantu sampai pemasarannya. Bahkan yang ekspor juga kita kan persiapan juga karena kita kan ada perdagangan luar negeri bersama dengan kedutaan besar yang ada di luar Indonesia kan begitu. Ya, barang-barang kita yang kirim ke Meksiko ya, tahun lalu kita kirim barang, tahun ini kita kirim barang lagi, bahkan kita juga diundang sama dari apa kedutaan kita di sana. Saya juga diminta produk-produk Indonesia akan dibuatkan semacam minimarket di sana khusus barang-barang khas Indonesia. Itu kan memang harusnya kita fasilitasi. Ya, besok pasar bebas ASEAN ya kan ya, itu kan kita jangan sampai nanti kita jadi penonton. Yeah. Ya kan itu kan semua bebas. Ya. Bukan hanya apa namanya produk tapi juga termasuk jasa kan begitu. Tenaga kerja segala macam semuanya bebas. Nah, kalau kita apa nanti nggak punya keahlian hanya bisa maksudnya ngojek aja kalau kita itu repot juga kan gitu. Bagaimana kita mau bisa ngojek di Malaysia, ngojek di Filipina gitu. Misalnya kalau itu profesional kan biasa aja. Sekarang ada contoh Gojek segala macam kayak gitu. Nah ini kan suatu terobosan Pak ya, dimana saat orang berkeluh kesah tentang perizinan, Indak mempermudah dengan hanya mereka yang penting serius, semuanya bisa digratisin. Memang gratis Pak, difasilitasi gratis, ya kan gitu. Berarti kan suatu langkah berani yang dilakukan oleh Indak untuk membantu masyarakat supaya berkembang, supaya jangan jadi pekerja saja, tapi jadi wirausaha yang mandiri Pak. Apa ada ini Pak, target tertentu Pak yang mau dicapai Pak, sehingga nanti Tangsel bisa jadi kota mandiri yang ditopang oleh IKM atau UKM Pak? Oh iya memang seperti itu. Kita kan kembali kepada apa terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Intinya apa sih filosofisnya kita memisahkan diri atau kan dari Kabupaten Tangerang? Itu untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.
Nah, pelayanan kita tidak pilih-pilih. Mau siapapun orang yang berkepentingan datang ke Tangsel kita layani. Ya, mau punya KTP Tangsel, nggak punya KTP Tangsel, semua stakeholder yang di sini kan, pengusaha kan bukan tidak hanya tinggal di Tangsel kan, kita layanin. Nanti imbasnya kan ada ke kita, imbasnya ada ke masyarakat Tangsel. Sejahterannya, ya kan, ya nanti dia juga bisa bekerja di situ, bisa usaha di situ, ya kan, itu ya namanya kesejahteraan. Yang dulunya dia hanya sebatas bisa dagang singkong goreng, ya pisang goreng barangkali. Nah, bagaimana kita tingkatkan? Kalau dulu dia belum punya ilmu pengetahuan tentang mengolah singkong, contoh yang kecil kayak gitu kan, ya hanya bisa di singkong direbus, dibakar kayak dulu kan. Terus sekarang udah bagaimana? Ya apa kita goreng, apa kita dibuat sambal balado dan segala macam. Nah, bagaimana juga tentang tentuan barang beredar. Misalnya kan harus ada cara halal sebagai negara muslim. Ya, berpenduduk terbesar di dunia kan. Nah, itu tentunya ada halal. Dan itu harus dibuatkan. Aturannya boleh. Kita juga sama dengan MUI, dengan provinsi, dengan kita di sini kan. Kita anggarkan APBD boleh ada. Ya, kita bantu masyarakat. Enggak usah lagi mereka kita gunakan biayanya. Biaya kita yang tanggung. Fasilitasi kan seperti itu. Biaya itu juga sama. Haknya pun sama. Semua ya kita bantu, kita siapkan. Apa yang nanti barangnya udah siap diedarkan, sudah memenuhi standar barang beredar. Itu kan kalau mereka urus sendiri juga ya, repot ya kan, biayanya juga untuk biaya ya kan, kemudian juga waktu. Kalau kita kan kolektif, sekali kita kerjakan 50 produk ya kan, itu kan sudah sangat membantu ya. Itulah tugas kami untuk memfasiliti masyarakat yang membutuhkan seperti itu ya. Kita anggaran nggak berbeda kok, kita boleh kita bantu ya, kita bantu sesuai dengan aturan ketentuan. Nah, ini kan 2 kecamatan sudah terbentuk Pak ya, di daerah Kecamatan Setu sama Pondok Aren. Sisanya kan masih ada sekitar 5 kecamatan lagi. Ya. Nah, masing-masing akan ada ciri khas tertentu atau bagaimana nanti yang akan Bapak bentuk nanti Pak? Iya, kita sesuaikan dengan masyarakat setunya. Kalau kita menciptakan itu kan susah. Ya kan? Artinya kita melihat cikal bakalnya sudah ada enggak? Ya, cikal bakalnya di situ kan ya. Mereka bukan berarti kita nih orang sudah ada kayak penjahit di situ kita angkat. Misalnya orang bilang kita nih mengaku-ngaku ya saja. Enggak begitu. Kita meningkatkan kreativitas kemampuannya. Nanti kita ada buat lagi kampung misalnya membuat satu lokasi ada tempe. Tapi mereka hanya membuat tempe saja. Ya dijual begitu aja ke pasar ya. Tapi bisa nggak mereka buat tempe goreng, tempe keripik apa segala macam ya kan, dia olah sedemikian rupa berbagai macam aneka sajian. Itu nanti kita panggil juru masaknya kan, kita undang. Yang struktur kita kan itu tata boga segala macam tadi kan. Dari tempe bisa macam-macam, nanti bisa dijual. Bukan hanya bentuk sekarang jadi tempe jual ke pasar. Harganya pun barangkali kan hanya terbatas. Tapi kalau kita udah bikin keripik tempe ya kan, tempe apa segala macam, kalaupun nanti bagaimana bisa ekspor dalam bentuk kemasan yang lebih baik lagi, itu kan lebih meningkatkan. Betul. Jadi industri kreatif kita. Nah ini kami nanti akan cari tiap kecamatan apa sih yang sudah ada di sana. Kita bukan menjiplak, bukan itu. Tapi kalau yang belum ada, nanti masyarakat mau enggak? Iya, betul. Ya kan? Kita bawa jujur misalnya buat suatu perusahaan di sana pengalengan ikan misalnya kan. Nah, mereka belum ada dasarnya masalah situ. Ya kan nanti itu menciptakan produk baru. Ya, belum tentu berhasil di sana. Tapi kalau sudah ada misalnya kan kelompok tukang tempe kayak gitu kan, atau kelompok nanti makanan yang lain apa kerajinan, ya kan sudah ada. Ya furniture sudah ada misalnya kan, kita bina itu, kita dorong. Apa kekurangan mereka? Gitu. Jadi bukan menciptakan, kalau menciptakan baru belum tentu mereka mampu. Kalau sudah ada di situ, itu lebih enak. Ya, mereka sudah punya dasar, punya basic dan punya hobi. Beda kita yang orang belum punya keahlian sama sekali, kita menciptakan. Kan lambat, tapi kalau sudah punya ada dasar, sudah punya hobi, kita bantu yang mereka nggak punya. Itu akan lebih cepat berkembang, lebih bagus. Gitu. Ini menarik nih Pak Muhammad. Jadi konsep bahwa tiap kecamatan memiliki ciri khas tersendiri. Selain membantu masyarakat sekitar, juga secara dari segi pariwisata kan bisa mengundang wisatawan dari dalam atau luar untuk ke Tangsel. Dan mereka akan di kecamatan ini ciri khasnya ini, kecamatan ini ciri khasnya ini. Itu pemikiran dasarnya dari mana Pak Muhammad? Sehingga Bapak bisa membentuk seperti itu Pak. Ya kita gampang aja, kita kan lihat pertama kita kan tidak punya sumber alam. Ya, kalau misalnya daerah lain yang punya sumber daya alamnya misalnya gas, mineral, segala macam, ya kan wisata dan sebagainya, punya potensi alamnya. Kita kan nggak ada di sini. Jadi apa yang hidup berkembang kita ada daerah perdagangan dan jasa.
kita punya kelebihan letak geografis kita di sini. Bidang pemasaran misalnya kan, dengan Jakarta kita tanpa batas gitu kan. Nah ini kita melihat seperti itu, ide-ide ini harus dikembangkan. Apa yang sudah terjadi di sini? Ini bukan pedagang jasa semua kan, betul itu adalah bidang pedagang jasa juga industri. Nah kita kan saya ada bidang industri di sini. Jadi ya itu saja yang saya melihat dari tupoksi kita ini kita eksploitasi. Ya. Kita berpikir bagaimana yang kreativitas dan inovasi begitu kan. Itu yang belum kita kembangkan. Mungkin apa sih yang ada nih? Ayo kita dorong kembangkan. Sama seperti itu. Ya, kita kan kalau misalnya sumber daya alamnya daerah pantai, ya tentu kita barangkali ya wisata. Nah kita mau wisata nggak punya pantai, nggak punya apa ya kan? Ya, wisata kuliner, nah, dari makanan, situ kan, rekreasi mungkin restoran dan sebagainya itu kita kembangkan. Nah, bagaimana orang bisa datang kemari, ya, banyak orang, tapi bisa memenuhi kebutuhan, makan, minum. Ya, istirahat, restoran segala macam nyaman, aman gitu kan. Inilah kita tangkap peluang itu. Orang datang kemari kan bawa duit. Betul. Ya, makanan kita kan kalau hanya tempe bikin monoton begitu kan. Pakaian, hanya pakaian sekolah doang itu juga monoton. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan pakaian desainer-desainer yang bagus di sini. Itu. Maka taruh di depan rumah aja udah bisa laku kok. Iya. Itu karena kita sesuaikan dengan wilayah kita. Kalau kita nggak begitu, ya sekarang bagaimana mindsetnya kita yang kita inginkan, ya, inovasi-inovasi. Harapan juga semua pegawai kita ya seperti itu, bukan hanya monoton bekerja dari pagi sampai jam 4 hanya mengerjakan ini, tapi kita buka wawasan kita Tangsel ini. Terima kasih Pak Muhammad.